Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wali Silvana dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Matematika. NIM 2018 100 603 11101. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Maple pada materi turunan. Langkah pertama, kita akan membuka aplikasi Maple-nya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan bentuk dari aplikasi Maple-nya. Pada materi turunan, misalkan dalam penulisan turunan dalam matematika itu seperti ini. Nah, ini saya sudah membuatkan contoh turunan dalam matematika seperti ini. Sekarang kita akan menuju ke submateri yang pertama, yaitu penyelesaian turunan terhadap limit. Nah, misalnya seperti ini ya, saya mengasihkan contoh seperti ini. Nah, ini. Kita disuruh menentukan turunan dari limit fx 4 kali x kuadrat. Jadi, kita menggunakan perintah rule. Perintah ini sudah kita bahas atau kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita hanya mengaplikasikan atau menerapkannya saja karena sudah pernah kita singgung atau kita bahas. Ini konstan.
Ini saya sudah membuatkan contoh dari submateri pertama. Tentukan limit dari tentukan turunan limit fx sama dengan 4 kali x kuadrat. Maka nilainya adalah 8x. Saya akan mengasihkan contoh yang lainnya. Ini penyelesaiannya, langkah-langkahnya sama seperti pada contoh pertama. Nah, ini nilai dari turunan limit fx sama dengan 3x min 2, maka hasilnya nilainya 3. Sekarang kita mencoba ke contoh yang ada pembaginya. Nah, ini turunan limit fx sama dengan 3 dibagi 2x, maka nilai turunannya adalah min 3/2x kuadrat. Sekarang kita akan menuju ke submateri kedua, yaitu turunan menggunakan turunan diferensial. Langsung saja kita praktek ke contohnya. Oh ya, pada turunan diferensial, maka perintah yang kita gunakan menggunakan div. Div fungsinya, x. Jika kita mau mencari fungsi fx, gitu. Nah, ini saya ada contoh soal. Tentukan turunan diferensial dari fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x. Maka perintahnya menggunakan kata div, fx, fungsinya fx, x. Nah, maka nilainya yaitu 4x tambah 3. Sekarang kita akan menggunakan contoh yang lainnya.
Nah, ini contoh yang kedua, turunan diferensial fx sama dengan buka kurung 2x tambah 3 tutup kurung kuadrat. Maka nilainya yaitu 8x ditambah 12. Sekarang kita akan menuju ke submateri yang ketiga, yaitu menyelesaikan turunan dengan menggunakan kalkulus student text, yaitu kita terlebih dahulu harus menuliskan di mapelnya with student kalkulus 1, setelah itu info level student 1. Kita langsung ke contoh soalnya. Terlebih dahulu menuliskan with student kalkulus 1. Nah, tentukan seperti ini. Setelah itu info level student satu. Nah, setelah ini kita menuliskan nilai dari fungsi fx-nya apa. Misal, ini fungsi fx-nya itu fx Nah, ini fx-nya sama dengan 5. Sama perintahnya menggunakan yang rule div fungsinya fungsi fx x tutup kurung. Ini. Nah, jadi nilainya dari fx sama dengan 5 yaitu 0. Setelah itu kita akan mencoba contoh yang lain. Nah, ini
Ini saya masih contoh yang kedua, yaitu fx-nya sama dengan 4x kuadrat jika dikurangi 2x. Ini nah, maka nilainya yaitu 8x dikurangi 2. Sekarang kita akan menuju ke submateri berikutnya, yaitu aturan rantai turunan. Pada aturan rantai turunan, kita terlebih dahulu harus memerintahkan perintahnya chain terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita perintahkan sesuai dengan soalnya. Jadi ada 2 perintah. Kita langsung ke materi contohnya, contoh dari aturan rantai turunan. Ini juga dulu. Nah, ini dulu ya. Mapel yang kedua. Fungsi aturan rantai pada turunan itu mempermudah kita dalam menyelesaikan soalnya. Karena pada aturan rantai ini biasanya itu pangkatnya itu tinggi-tinggi. Jadi dengan adanya aplikasi Maple ini, kita mempermudah kita dalam menyelesaikannya. Perintahnya ruler chain dulu. Setelah itu div fungsinya fungsi fx, x tutup huruf. Nah, setelah itu perintah kedua. Ini sesuai dengan soalnya ya, perintahnya ini. Jadi tergantung soalnya. Jadi fungsinya fungsi fx, x. Nah, maka di sini nilai dari fx 3x min 2 pangkat 7 yaitu 21 kali buka kurung 3x dikurangi 2 pangkat 6. Sekarang kita coba contoh yang lainnya. Misal saya fungsinya fungsi GT ya.
GT. Nah, perintahnya saya terlebih dahulu. Fungsinya fungsi GT. Jadi kita harus bayangin jadi GT. Nah, setelah itu perintah kedua kalau perpangkatan atau pangkatnya pangkat N itu pakai yang bawah. Setelah itu kita menentukan nilainya. Oh ya, GT ya ini ya fungsinya. Jangan sampai salah. Nah, nih. Jadi nilai dari GT sama dengan 3T pangkat 4 ditambah 5T pangkat 3 dikurangi 6T dikurangi 4 pangkat 3, yaitu nilainya T kali 3T kuadrat ditambah 5T, oh iya tadi salah ya, pangkat 4. 3 kali T, 3 kali 3, T pangkat 4 ditambah 5T pangkat 3 dikurangi 6T dikurangi 4 pangkat 2. Dan dikali 12T pangkat 3 ditambah 15T pangkat 2 dikurangi 6 ke kurung. Setelah itu kita menuju submateri berikutnya, yaitu turunan implisit. Pada turunan implisit, ini fungsinya atau perintahnya kita menggunakan implicit div buka kurung f, x, y tutup kurung. Kita langsung ke contoh soalnya. Misal ini fx-nya itu misal saya ini punya contoh fungsi fx-nya x kuadrat dikali y ditambah x kali y kuadrat sama dengan 5. Maka perintahnya tadi menggunakan implicit div, f, x, y. Nah, kenapa di sini kok fx y? Karena pada fungsinya itu terdapat dua variabel.
Nah, maka nilainya yaitu min X kali buka kurung X tambah 2Y tutup kurung per Y kali buka kurung Y tambah 2X tutup kurung. Kita akan mencoba contoh yang lain. Yang akar. Nah, ini. Fx-nya yaitu akar X tambah akar Y sama dengan akar A. Maka, sama perintahnya, implicit div F Fxy. Nah, jadi nilainya yaitu min akar X per akar Y. Sekarang kita akan menuju ke submateri berikutnya, yaitu turunan tingkat tinggi. Pada turunan tingkat tinggi ini, mempermudah kita menentukan nilai dari turunan ke berapa. Tuh, misal saya mengasih contohnya fx. Fx-nya sama dengan sin kali 2x. Nah, maka saya bisa mencari turunan ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. Dengan cara perintahnya itu div fungsinya fungsi fx, x, ya. Terus saya mau mencari turunan kedua, berarti koma x. Setelah itu S yang ada tanda thread-nya yang di atasnya angka 4 itu. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu saya mau mencari turunan kedua, misal tulis angka 2, tutup kurung, enter. Nah, ini. Dan seterusnya. Misal saya mau mencari turunan ke-3-nya, berarti kita ganti dengan angka 3, enter. Terus saya mencari turunan ke-4 lagi. Nah, dan seterusnya. Begitu. Saya akan mencoba contoh yang lainnya yang tidak menggunakan sin, melainkan menggunakan perpangkatan. Ada pangkatnya. Misal, yx sama dengan 5 kali x pangkat 5 ditambah 4 x pangkat 4 ini apa ya ini? X pangkat 4 ditambah 3 x pangkat 3 ditambah 2 x pangkat 2 ditambah x. Saya contoh seperti ini. Maka kita bisa menggunakan
mencari turunan ke 1, 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya. Perintahnya sama. Menggunakan div fungsinya jangan lupa ya, fungsi YX. Nah, ini selesai mencari turunan yang pertama. Nah, seperti ini. Terus saya mau mencari turunan keduanya. Bukan dengan angka 2. Kita enter. Setelah itu saya mencari turunan ketiganya. Enter. Nah, ini perintahnya terlebih dahulu, div fungsinya apa, terus kita mau mencari turunan ke berapa. Tuh. Nah, ini turunan ke-6-nya yaitu nilainya 0. Setelah itu kita menuju ke submateri berikutnya, yaitu turunan parsialnya. Misal saya ada soal itu ini, misal saya ada soal diketahui fx-nya nah, misal gini, fungsi fx-nya itu x pangkat 3 ditambah 2 x pangkat 2 dikali y pangkat 3 dikurangi y pangkat 3. Setelah itu tentukan fx, fy-nya dengan cara div, menggunakan div. Nah, fungsinya fungsi f e, y. Kenapa ini fungsinya f x, y? Karena variabelnya ada x dan y, ada 2 ya. Terus kita tadi mau mencari fx, ya berarti koma x, tutup kurung. Kita enter. Nah, berarti nilainya 4x y pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2. Setelah itu menentukan fy-nya. Berarti sama perintahnya. Hanya yang belakang kita ganti dengan y. Karena kita mau mencari fy-nya. Kita enter. Nah, maka nilainya 6x pangkat 2 dikali y pangkat 2 dikurangi 3y pangkat 2.
Misal, saya punya contoh yang lain. Contoh yang lain, misalnya fungsi gx. Gx sin tambah y dikalikan z pangkat 3. Nah, oh ya, ini ada 3 ya, berarti kita tuliskan 3. Kita enter. Nah, kan seperti ini. Jika saya mencari nilai G, G, GY, berarti sama. Div, perintahnya kita menggunakan div terlebih dahulu. Perintahnya menggunakan div, setelah itu fungsinya fungsi G, X, Y, Z, tadi mau kita mencari yang ke GY, berarti Y, enter. Nah, maka nilainya cos kali XY tutup kurung kali X per Z ditambah X kuadrat dikali Y dikali Z pangkat 3. Seperti itu. Kalau kita mau mencari yang GZ, berarti fungsi perintahnya sama. Div fungsinya fungsi G, X, Y, Z tutup kurung, Z. Nah, kita mau mencari yang GZ, K, Z, tutup kurung. Kita enter. Nah, maka nilainya min sin buka kurung kali X kali Y tutup kurung per Z pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 dikali Y dikali Z pangkat 2. Sekarang, misal saya ada soal lagi. Di fx itu cos X kali Y tutup kurung per Z. Nah, misal saya ada soal fungsi, oh ya, ini Y, Z, ini ya, enter. Nah, sekarang perintahnya tentukan f, x, x, z. Maka sama menggunakan div, perintahnya menggunakan div, fungsinya fungsi f, x, y, z tutup kurung. Tadi kan menentukan f, x, x, z. Berarti x-nya ada 2, x, setelah itu yang S red, nah S ada garisnya, maka 2, karena
Kita mau mencari div f x x. Ya, x-nya ada 2. Maka kita tulis angka 2. Yaitu koma z. Karena kita mau mencari f x x z. Yaitu tutup kurung. Kita enter. Nah, maka nilainya yaitu cos kali x, y, tutup kurung, kali y pangkat 2 per z pangkat 2. Seperti itu. Sekarang kita akan menuju ke sub materi yang terakhir, yaitu menggunakan menggambar grafiknya. Misal saya ada soal itu jika ada intervalnya, interval pada titik. Maka kita bisa menulisnya dengan cara fungsinya terlebih dahulu ya, kita tulis menggunakan with student kalkulus 1 kita enter student saya akan mencoba ke sini. Tadi menggunakan tuliskan with terlebih dahulu, student kalkulus 1 enter. Nah, kami seperti ini. Setelah itu kita menuliskan nilai dari fungsinya, misal fungsi fx. Fx-nya adalah 3 kali x pangkat 3 dikurangi 4 kali x. Enter. Nah, setelah itu, ini kan ditentukan pada interval, ya interval ke titik berapa itu. Jadi, kita menggunakan perintah derivatif plot. Fungsinya tadi fungsi fx misalnya, koma x pada interval, misalkan pada interval min 2, berarti x sama dengan min 2, titik, koma 3. Nah, ini pada interval min 2, 3. Jadi penulisannya min 2, titiknya ada 2, terus 3. Kita tutup kurung, enter. Nah, sini akan memunculkan grafik dari fungsinya. Fungsi fx pada interval min 2,3. Kan seperti ini. Nah, setelah itu, ini yang pada interval berapa? Jika pada titik bisa, pada titik ke berapa bisa. Misalkan ya, kita coba. Fungsinya fungsi fx,
FE. Oh, kok hilang ya? Nah, ini. Fungsi FX. FX. Misal X pangkat 4 ditambah 3 kali X pangkat 3 dikurangi 2 kali X pangkat 2 ditambah 6. Enter. Nah, setelah itu kita mencari turunannya dengan cara F, slide-nya ke bawah, terus turunan X-nya itu limit fungsinya fungsi X tambah H dikurangi F X per H KH mendekati 0. Kita enter. Nah, seperti ini. Terus kita mencari turunan yang ke 1. Berarti kita tuliskan turunan 1 seperti ini. Buka kurung, tutup kurung 1 ini. Kita enter. Nah, nilainya 9. Setelah itu, kita menggunakan plot untuk menggambar grafiknya. Grafiknya ini grafik fungsi fx, berarti fx, koma, f, tadi turunan, x, koma, x-nya sama dengan min 5, titiknya ada 2, 3, koma. Nah, dan itu kita bisa mengasih gambar garis dari grafiknya itu warnanya apa. Kita bisa menentukannya dengan mengasih warna. Warnanya ini penulisannya harus menggunakan bahasa Inggris. Misal warnanya saya mengasih warna merah sama biru. Nah, nih, yaitu kita bisa mengasih judulnya, judul pada grafiknya itu legend. Tulisannya menggunakan legend, bukan bahasa Inggris. Sama dengan, jangan lupa dikasih tanda petik 2, grafik fx. Nah, tanda petik lagi 2, koma, petik lagi, grafik f aksen x. Nah, tanda petik 2 lagi, setelah itu tanda ini. Jangan lupa dikasih tanda kurung. Nah, kita enter. Ini ada kesalahan apa ini?
Kita ini ada kesalahan ini. Padahal seharusnya bisa. Coba saya menggunakan aplikasi Maple yang lain. Coba di sini. Saya menggunakannya di sini ya. Karena tadi tidak bisa. Seharusnya ini bisa dijalankan. Saya tulis lagi. Oh ya, kayaknya fungsinya fungsi fx. Turunan ke x, x-nya sama dengan min 5, titiknya ada 2, 3, setelah itu, saya kasih warnanya, warna sama kayak tadi, Nah, setelah itu, saya mau ngasih judulnya, nama judul grafiknya, ketik 2, grafik X, ketik 2 lagi, ketik lagi, grafik aksen X, ketik 2 lagi, jangan lupa dikasih tanda kurung, enter. Nah, ini udah selesai. Akan memunculkan grafiknya pada titik. Jika di soal itu diketahui titiknya, berarti kita menggunakan seperti ini, perintah yang seperti ini. Baik, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.